Halo semua, saya Maike Teja Saputra, seorang psikolog. Selamat datang di channel saya. Di sini saya akan berbagi informasi seputar deteksi dini, indikasi adanya gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH. Biasa dikenal juga dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau disingkat ADHD. GPPH merupakan salah satu gangguan perkembangan yang secara konsisten memunculkan gejala berupa kesulitan memusatkan perhatian, perilaku impulsivitas, dan terkadang disertai adanya hiperaktivitas yang sudah mengganggu kehidupan sehari-hari anak, dan hal ini berlangsung lebih dari 6 bulan dan terjadi lebih dari 2 tempat atau setting. Nah, hari ini kita akan bahas salah satu indikator perilaku dari adanya GPPH, yaitu anak terlihat tidak kenal lelah atau melakukan aktivitas yang berlebihan menurut American Psychiatric Association tahun 2013. Adanya perbedaan pada cara kerja otak anak dengan GPPH membuat anak memiliki kecenderungan untuk selalu berusaha mencari stimulasi dari lingkungan yang membuatnya terdorong untuk terus bergerak atau beraktivitas secara berlebihan. Anak juga tidak memiliki kontrol penuh untuk berhenti bergerak. Umumnya perilaku aktivitas berlebihan dan tidak kenal lelah ini muncul dengan signifikan saat anak berada di usia prasekolah dan mulai lebih terkontrol saat anak masuk usia sekolah dasar dan remaja menurut APA 2013. Berbeda dengan anak tanpa GPPH yang banyak bergerak, anak dengan GPPH terlihat tidak pernah lelah walau selalu bergerak dan beraktivitas. Aktivitas berlebih yang dilakukan akan selalu anak lakukan dengan intens, penuh energi, tanpa tujuan tertentu dan terkadang bersifat kurang sesuai norma sosial atau membahayakan. Anak cenderung sulit untuk menahan diri dari memanjat benda-benda yang tidak untuk dipanjat, lompat dari tempat-tempat tinggi yang sebenarnya membahayakan, dan berlarian di waktu atau tempat yang tidak tepat. Contohnya seperti pada video berikut ini. Dapat dilihat pada video tadi, ketika berada dalam ruangan, anak dengan indikasi GPPH akan tampak berlarian atau bergerak ke sana kemari dengan cepat, semangat, penuh energi, dan sangat girang tanpa ragu. Dia tampak berlarian tanpa tujuan tertentu, memanjat, melompat dari tempat yang tidak seharusnya tanpa meminta izin atau persetujuan dari orang tua atau siapapun. Dan waktu dilarang sekalipun, anak akan tetap melakukan aktivitasnya karena sulit untuknya menghentikan gerakannya. Anak dapat melakukannya terus-menerus tanpa terlihat lelah. Hal ini berbeda dengan anak tanpa indikasi GPPH yang kemungkinan besarnya akan masuk ke ruangan dengan lebih hati-hati, mengamati ruangannya terlebih dahulu, melihat mainan apa yang benar-benar menarik untuknya, dan jika berlari pun berlari untuk menuju mainan yang ia inginkan, bukannya berlari tanpa arah dan berpindah-pindah. Pada anak tanpa GPPH, anak cenderung melakukan aktivitas dengan tujuan atau di saat-saat tertentu. Misal, berlari ketika ingin cepat-cepat menghampiri mainan tertentu, melompat ketika sedang bersemangat atau meniru gerakan tertentu, dan sebagainya. Selain itu, ketika waktunya melakukan kegiatan yang tidak membutuhkan begitu banyak gerak, anak tanpa GPPH juga dapat berhenti bergerak bebas dan melakukannya
dengan lebih mudah. Contoh lain gerakan atau aktivitas yang berlebihan pada anak dengan GPPH adalah seperti pada video berikut ini. Jadi, tidak seperti anak pada umumnya yang diam saat sedang berbicara atau bercerita, anak dengan indikasi GPPH akan kesulitan untuk mempertahankan posisinya dalam keadaan diam saat bercerita. Saat sedang menjelaskan atau dijelaskan sesuatu, ia cenderung akan terus sambil bergerak. Selain itu, meskipun tidak terjadi pada semua anak dengan GPPH, tapi beberapa anak juga berbicara lebih banyak dan lebih cepat, disebut talk excessively. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perilaku tidak kenal lelah atau melakukan aktivitas yang berlebihan ini tidak hanya terjadi di satu tempat saja. Maksudnya, anak akan selalu bergerak dengan berlebihan, baik itu di rumah, di sekolah, di rumah orang lain, maupun di tempat umum. Jadi, saat di sekolah, anak akan sulit duduk diam memperhatikan pelajaran. Saat di tempat umum, anak akan berlarian sendiri, dan sebagainya. Bila perilaku tidak kenal lelah atau aktivitas yang berlebihan ini muncul dalam perilaku anak, maka orang tua atau orang dewasa di sekitar anak harus menilai apakah ini kadang-kadang, sering, atau selalu, ataupun tidak pernah. Nilai dari indikator ini nantinya akan dijumlahkan dengan nilai dari indikator-indikator lainnya. Mengenai bagaimana membaca hasil nilai akhirnya akan kita bahas pada video lainnya. Orang tua perlu waspada jika anak memunculkan perilaku-perilaku yang sudah saya sebutkan tadi dan bertahan selama 6 bulan atau lebih, atau mulai mengganggu aktivitas sehari-hari dan tidak terkontrol. Demikian dahulu untuk indikator ini. Kita akan lanjut di sesi berikutnya untuk indikator-indikator lainnya.